Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ceritakan bahwa di zaman para ulama salaf dulu banyak sekali ulama dan orang-orang saleh, salah satu di antaranya yang bernama Amir bin Sa'din. Jadi ada sahabat yang namanya bolak dibalik-balik ya. Dua-duanya ini sahabat yang kebetulan sama-sama miskin dan kebetulan sama-sama pernah menjadi gubernur. Yang pertama Amir bin Sa'din, dan yang kedua Sa'id bin Amir. Ini jangan sampai ketukar. Ya. Ini dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya pernah menjabat sebagai gubernur di masa kehidupan Umar bin Khattab, sama-sama di zaman Umar bin Khattab. Yang satu bernama Amir bin Sa'din, yang satu bernama Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir ini yang tinggal di daerah Himus. Sekarang masuk Irak apa ya? Daerah Himus. Daerah Himus ini itu daerah pusatnya orang-orang miskin pada masa itu. Orang yang paling terbanyak miskin sampai gubernur-gubernur yang miskin itulah daerah Himus. Sementara yang diceritakan di sini bukan Sa'id bin Amir tapi Amir bin Sa'din. Itu juga seorang gubernur. Yang suatu saat Umar bin Khattab merasa kasihan sama dia. Ini kok gubernur miskin sekali, padahal Umar bin Khattab juga miskin, ya. Tapi begitulah, ya, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang merindukan akhirat, dia akan lebih banyak merasa kasihan sama orang lain daripada sama dirinya sendiri, kan begitu ya. Tapi kalau orang yang kurang iman, banyaknya kasihan sama diri sendiri. Orang begitu ditolong, kenapa saya nggak ditolong ya? Nah itu kasihan sama diri sendiri ya. Saya kan sama orang miskin juga. Saya juga kan yatim piatu, umurnya sudah 50 tahun. Yatim piatu, bapak ibunya sudah meninggal. Ini orang yang banyak kasihan terhadap diri sendiri ya. Tapi kalau orang dahulu, orang lebih banyak kasihan kepada orang lain. Umar bin Khattab hidup miskin, bahkan sangat miskin. Bahkan beliau bercita-cita untuk menjadi orang yang pertama kali lapar ketika terjadi kelaparan, dan orang yang terakhir kali kenyang ketika terjadi kemakmuran. Ya. Terjadi kemakmuran, dia yang terakhir kali kenyang. Kalau ada kemiskinan, dia yang pertama kali lapar. Namun begitu melihat salah seorang gubernurnya hidup sangat-sangat miskin, ya, udah miskin banyak sedekah lagi. Ini Amir bin Sa'd. Ya, Amir bin Sa'd ini sudah miskin tapi senang bersedekah. Akhirnya dikirimlah kepadanya uang sebesar 400 dirham. Ya, jadi 1 dirham itu kira-kira 10 dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas. Berapa? 1 gram emas berapa sekarang? 200.000. Ya, kira-kira begitu ya. 4 gram 1/4 berarti 800.000. Seperempatnya berapa? 850.000. Itu 1 dinar. 1 dirham 1/10-nya berarti 85.000 ya. 85.000 itu 1 dirham. 400 dirham jadi berapa? 85.000 kali 100. Ya, berapa kali 100? 8? Berapa? Hah? Kalau kalian belum lulus semua ini. Ya, berapa? Ya, tadi kali 10 saja 850.000. Dikali 10 lagi 8,5 juta. Itu berarti satu berapa? 100 dirham. 8,5 juta kali 4. 34 juta menggede juga ya. Wajar ya, 34 juta 400 dirham sekitar 34 juta. 100 dirham. Iya. Waktu itu ya sekitar itu ya, sekitar itu ya. Waktu itu harga unta itu paling tinggi 400 dirham. Orang jual 200 dirham, 300 dirham, 400 dirham ya. 34 juta zaman sekarang ini. Cukup lumayan ya. Itulah yang diberikan kepada Amir bin Sa'd. Ketika datang uang ini diserahkan kepada Amir bin Sa'd. Amir bin Sa'd mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi malah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya langsung kaget. Apa yang terjadi dengan kamu, wahai suamiku?
musibah apa yang menimpa kamu sampai kamu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya menganggap mungkin dia dapat ancaman mau dibunuh begitu ya. Ya, mungkin jabatannya diturunkan dari gubernur jadi bupati atau jadi pegawai biasa. Ternyata yang disebut oleh Amir bin Sa'ad bagaimana? Ja'atni dunya litufsida akhirati. Nih, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Kata istrinya, ini istri yang solehah, yang mengerti tentang kedudukan suami, tahu akan ketaatan suami. Dia mengucapkan tahannas minha, selamatkan dirimu dari dunia tersebut. Wahai Sa'ad bin Amir. Badal ya. Begitu mendengar suaminya dapat duit, wah ini kawan saya dapat godaan dunia. Sudah selamatkan diri dunia. Sebagai istri yang nomor wahid ya. Ya suaminya ngomong gitu malah jawabnya goblok. Wah, dapat kesempatan kayak gini, duit halal ya. Ini kan duit halal ini. Duit zakat bukan sebagai sogokan, bukan apa-apa, tapi butuh fasilitas murni yang diberikan oleh seorang presiden kepada seorang gubernur yang memang dia hidup sangat miskin. 4 juta di zaman sekarang ini nggak bikin orang kaya ya. Seorang gubernur dikasih 34 juta ya, beli mobil pun ya paling mobil bekas kan begitu. Tapi begitulah karena akhirat, mental akhirat yang tertanam dalam dirinya. Ya, di dunia itu sudah akhirat. Karena di sekeliling dia masih banyak orang-orang miskin. Dia sebagai pemimpin harus memberikan contoh. Bukan berarti rakyat miskin, pemimpin harus lebih miskin lagi. Tidak harus demikian ya. Tapi memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin itu, kalaupun dia kaya ya masyarakat jangan sampai terabaikan. Ya. Jangan sampai dengan dia menjadi kaya, masyarakat menjadi semakin miskin. Karena itu persoalannya. Ya. Akhirnya, maukah kamu membantu saya, kata suaminya, untuk menyelamatkan saya dari dunia ini? Mau? Akhirnya, tolong bagikan semua ini kepada seluruh tetangga. Harta tersebut di waktu yang sama dibagikan kepada dua orang yang bernama Mu'adz bin Jabal, yang satu Amir bin Sa'ad, dan dua-duanya melakukan hal yang serupa. Saya sampai tidak begitu ingat ya, salah satu di antaranya antara Mu'adz bin Jabal atau Amir bin Sa'ad. Salah satu di antara keduanya saja yang masih tersisa 1 dirham saja. Yang istrinya mengatakan, sudahlah, sisakan untuk kita kan miskin juga. Ya. Kita sudah bagikan kemana-mana, ya wajar lah kalau kita juga dapat bagian. Orang ini bukan sembako ini ya. Ya, ini memang betul-betul hak dia, tapi dia berikan kepada orang lain. Wajar kalau dia mengambil bagian daripada harta miliknya sendiri. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bahasa ini saya juga menggambarkan perjalanan bisnis daripada ini yang mengalami peningkatan. Dilihat di sini dari segi kegigihan, saya sangkanya mengungkapkan sebuah hadis yang sudah sangat populer. Asdaqul asma Harithun wa Hammam. Sebaik-baiknya nama adalah Harith dan Hammam. Maaf, saya ulangi lagi. Sejujur-jujurnya nama adalah Harith dan Hammam. Harith artinya pekerja keras, Hammam artinya orang yang ambisius, punya cita-cita tinggi. Mungkin ambisius ya sering ya konotasinya negatif ya. Ya, orang yang punya cita-cita tinggi, orang yang bercita-cita tinggi. Inilah nama yang paling jujur karena dua sifat inilah yang bisa membangun diri manusia untuk menjadi pertama manusia yang paling sempurna, kedua menjadi hamba yang paling taat. Kalau kita memaksimalkan pertama kerja keras, yang kedua memaksimalkan mengoptimalisasikan cita-cita kita. Cita-cita orang yang beriman bukan cuma kebahagiaan dunia. Cita-citanya tidak di ujung jabatan, di ujung tampuk kekuasaan. Cita-citanya adalah kebahagiaan akhirat. Kalaupun di dunia ini ada kekuasaan segala macam, ini hanya merupakan media untuk menyampaikan kepada akhirat. Itu cita-cita seorang mukmin. Jauh menembus batas kehidupan ini, jauh ke depan. Kemudian kerja keras seorang mukmin ini juga merupakan ciri khas, ya. Jadi seorang yang bersikap malas-malasan dalam segala hal, ini menunjukkan bahwa dia sudah kehilangan sebagian di antara motivasi dirinya sebagai seorang muslim. Sekarang ini kita sudah tidak lagi waktunya untuk banyak tidur, banyak berleha-leha, banyak beristirahat. Sementara orang-orang kalangan musuh Islam berjibaku, bahkan kalau perlu tidak tidur, bekerja setiap hari hanya untuk menjegal kaum muslimin di dalam segala aspek kehidupan mereka. Dan banyak orang-orang yang tidak dibina oleh keimanan dan ketakwaan, orang yang fasik, orang yang kafir,
tapi mereka dalam kerunian bekerja keras sehingga mendapatkan pencapaian demikian hebat dalam kehidupan dunia ini, dalam teknologi dan yang lain sebagainya. Sementara kita sangat terbelakang karena kita itu banyak berleha-leha, bersantai-santai. Ya, banyak berleha-leha, banyak bersantai-santai. Ya, emang aktivitasnya bagus. Kalau nggak di rumah masjid itu saja. Di masjid tidur, di rumah tidur. Itu masalahnya. Kalau di masjidnya aktif, di rumahnya aktif, nggak jadi masalah. Di rumah dia produktif, menghasilkan hal yang bermanfaat bagi dunia dia dan akhirat dia. Di akhiratnya di masjidnya juga begitu. Ini aktivitasnya cuma beda tempat saja, tapi alurnya satu ya. Ujung-ujungnya pulau mimpi semua. Nah ini kan persoalannya yang menyebabkan produktivitas kita ini sangatlah lemah dalam segala hal ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya sebagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing juga memiliki berbagai macam problematika. Ya, kalau kita punya cita-cita, kita punya ambisi, kita punya komitmen terhadap ajaran Islam ini, kita akan menghadapi dua alur pemikiran yang akan saling berlawanan. Di antara keluarga kita mungkin ada yang setuju kita memelihara komitmen terhadap agama karena ini adalah sesuatu yang langka di dunia ini dan harus dimiliki seorang mukmin. Betapapun mungkin sebagian di antara mereka tidak bisa mengikuti jalan hidup kita, ya, tapi mereka setuju dengan jalan hidup kita. Sebagian di antaranya mungkin tidak setuju. Ini dialami oleh Harimah. Dia punya dua saudara yang di sini namanya juga sudah saya ganti. Yang satu bernama Ashraf, yang satu bernama Ja'far. Salah satu di antaranya kebetulan juga mengaji sehingga betul-betul memahami gaya hidup daripada Halimah. Gaya hidup yang berada di alur keagamaan, yang tidak jauh daripada dunia pengajian, ya, yang selalu mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Sementara si Ashraf ini yang lebih cenderung kepada keduniaan, menganggap bahwa banyak sekali aktivitas akhirat atau aktivitas yang bersifat keagamaan ini dianggap sebagai batu sandungan untuk memperoleh kemapanan materi di dunia, menjadi kaya lah misalnya. Ya. Padahal hal yang semacam itu sebuah keyakinan sangat-sangat kosong belaka. Ya. Allah sudah berfirman, "Man kana yuridu harfal akhirat najid lahu fi harfi." Orang yang kerja keras mendapatkan akhirat, dia akan diberikan apa istilahnya tambahan keuntungan. Barang siapa wa man kana yuridu harfad dunya nutihi minha. Barang siapa yang menginginkan harta dunia akan kami berikan sebagian di antaranya, itu pun sebatas yang Allah kehendaki. Wa malahu fil akhirati min nasib, dan di akhirat dia enggak punya apa-apa. Jadi orang yang mati-matian mengejar akhirat juga tidak akan dapat kecuali sebatas yang sudah ditentukan. Nasibnya miskin tetap miskin. Nah, tapi orang yang mengejar akhirat dan dunia dijadikan sebagai ladang akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia juga sebagaimana yang telah ditakdirkan bagi dirinya. Cuman bedanya dunia yang dia miliki dunia yang bernuansa akhirat. Jadi orang miskin yang sukses. Ya. Jadi orang kaya yang sukses. Jadi orang miskin gagal, orang kaya gagal. Ini payah. Pas miskin jadi maling ayam, ya. Pas sudah kaya jadi koruptor. Kan sama-sama maling, ya. Yang satu maling kelas teri, yang satu maling kelas kakap. Yang waktu masih miskin, ya maksiatnya pun ya maksiat ala orang miskin. Pas sudah kaya, maksiatnya maksiat ala orang kaya. Kalau masih miskin, tujuan jalannya nggak jauh-jauh daripada pos kamling, keramat tunggak, waliyadzubillah ya. Nah, kalau sudah kaya larinya ke Hollywood. Tapi ujung-ujungnya sama maksiat, ujung-ujungnya zina, ujung-ujungnya berjudi. Jadi persoalannya yang hendaknya dalam kehidupan dunia ini seorang itu berhasil dalam posisi apapun. Jadi orang miskin yang sukses dengan kemiskinannya, dengan segala kemiskinannya dia bisa mengoptimalkan kemampuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung miskin. Ya, yang mumpung miskin, jadi ya banyak-banyaklah ibadah. Belum tentu nanti pas kita kaya kita akan mampu bersyukur atas kekayaan yang kita miliki. Jadi mumpung jadi orang miskin, ya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, banyak-banyak sholat malam. Nah, ketika kaya, mumpung jadi orang kaya, banyak-banyak sedekah. Ya, niat sedekahnya pas waktu miskin saja. Ya. Miskin pas sudah kaya lupa. Ya, jadi ketika kita dalam kondisi miskin sekalipun,
punya rezeki 15.000 pun kita masih bersedekah, mampu bersedekah 1.000 rupiah, itu lebih bagus. Nah, itu maksudnya ya, orang punya rezeki 10.000 rupiah, 1.000 rupiah dia berhasil bisa menafkahkan, menyedekahkannya di jalan Allah, 10% penghasilan sudah berhasil disedekahkan. Daripada duitnya 1 miliar, ya, nyumbangnya cuma 5.000. Ya, berapa persen cuma dari kekayaan yang dimiliki. Jadi nilai kan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kuantitas ya uang tersebut dalam pandangan mata manusia. Allahu a'lam bishawab. Ikhwan sekalian kecil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menyebutkan sangat penting karena ketika menyusun ini dari data-data yang disampaikan kepada saya, ada beberapa hal yang saya minta memang, di antaranya ya kejadian momen-momen khusus yang itu sangat dikenang dan memiliki nilai edukatif. Ya, di antaranya misalnya perdebatan antara Ashraf dengan Halimah. Ashraf mengatakan bahwa orang yang kerjanya di dunia bisnis, orang yang jadi ustaz kalau ditanya di sini itu nggak mungkin bisa berbisnis. Orang yang hidupnya di dunia dakwah, seorang ustaz nggak mungkin bisa berbisnis. Karena di zaman sekarang ini, di mana banyak sekali ilmu-ilmu keagamaan itu yang bukan saja sudah dikomersialisasikan, tapi bahkan diindustrialisasikan. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, sehingga seorang juru dakwah itu dekat-dekat saja, pokoknya dengan mengisi pengajian di berbagai tempat dan hidup dengan biaya yang dia dapatkan dari mengisi pengajian tersebut. Ini satu hal yang sudah menjadi realita di tengah kehidupan kita sekarang ini. Padahal sesungguhnya setiap kita memiliki kewajiban yang sama. Seorang ustaz dituntut mencari rezeki, seorang yang belajar dan mendalami agama juga dituntut mencari rezeki. Kalau seorang ustaz untuk mengajar di berbagai tempat banyak kehabisan waktunya untuk mencari rezeki, orang yang menuntut ilmu kalau serius juga banyak menghabiskan waktunya menuntut ilmu. Sekedar ngapal Quran saja orang akan menghabiskan banyak waktunya, sehingga dia kehilangan banyak waktu untuk mencari rezeki. Jadi antara orang yang belajar sama yang ngajar sama-sama butuh. Ya, sama-sama membutuhkan bantuan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Maka di sini ditegaskan ya, dari dialog yang disampaikan di sini nanti bisa dibaca, sangat ditegaskan bahwasanya masing-masing di antara orang, termasuk ustaz sendiri juga berkewajiban mencari rezeki. Kalau suatu saat karena aktivitasnya begitu menumpuk di dunia dakwah sampai dia tidak mampu lagi mencari rezeki, itu sudah hal yang lain. Bisa saja diadakan kesepakatan antara dia dengan objek-objek dakwah yang dia bina untuk bagaimana dia bisa konsentrasi tetap berdakwah dan mengajar tanpa kehidupan ekonominya terganggu. Ini bisa dimusyawarahkan sehingga apa yang menjadi kebutuhan dia kebutuhan bersama. Ya, karena dia juga memberikan apa yang dia punya, orang juga memberikan apa yang orang punya kepada dia. Ini dalam kondisi ketika seorang diharuskan demikian. Tapi ketika seorang itu mampu bekerja, para ulama dahulu juga demikian. Sebagian di antara ulama seperti Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai juragan kain, ya, yang kaya raya. Imam Malik ini juga saudagar yang kaya. Imam Syafi'i juga kaya. Di antara imam empat ini boleh dikatakan yang kurang berat cuma Imam Ahmad. Tapi beliau sangat beruntung karena memiliki seorang guru yang sangat kaya raya seperti Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i melarang Imam Ahmad untuk bekerja. Dia harus belajar dimanapun dia mau dengan biaya yang dikeluarkan dari kantong Imam Syafi'i. Ini guru biayai murid. Nah, ini satu hal yang perlu dicontoh nih ya. Yang Ustaz ngongkosin peserta untuk datang ke pengajian. Kalau ada itu bagus sekali ya. Saya juga punya cita-cita kayak gitu kalau kita ya. Nah, jadi sekarang gantian ya, Ustaznya yang datang pakai Merdi ya. Yang datang semua diongkosin pulangnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti yang datang cuma mau dapat ongkos saja ya. Nah, peserta pengajiannya kalau Ustaz itu kok banyak ya, karena uangnya diongkosin ya. Pas ada ustaz yang ngajar nggak ngongkosinnya, mengajarnya sepi. Intinya pada zaman ini bahwasanya mencari kayak penghidupan duniawi itu merupakan kewajiban setiap orang. Termasuk juga seorang juru dakwah berkewajiban demikian. Kalau dia punya kesempatan, kenapa tidak? Maka itu satu hal yang perlu ditekankan sekali. Dan itu dilakukan oleh Rizka ini.
ada beberapa hal dalam diri dia yang saya sangat kagumi, dan saya ternyata bukan melihat pada diri dia saja. Banyak beberapa orang setidaknya yang saya kenal, saya melihat mereka punya jalan hidup yang mirip ya. Pertama, bukan dari orang yang hidup di lingkungan keagamaan. Latar pendidikannya pun bukan pendidikan agama, tapi pendidikan umum. Tapi akhirnya dengan semangat belajar, bisa membaca kitab, bisa mengerti bahasa Arab, akan bisa menjadi seorang juru dakwah, ya, yang punya bekal keilmuan yang lumayan. Ini saya dapatkan beberapa orang juga yang punya semangat demikian dan punya hasil yang mirip dengan itu. Kemudian yang dia berdakwah dan dia juga berusaha untuk menghidupi keluarganya dan tidak menggantungkan kehidupannya pada dunia dakwah tersebut. Ini juga satu hal yang saya sangat ingin mencontohnya, ya. Jadi bagaimana orang itu istilahnya bisa terus menjadi orang yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Dulu kiai-kiai Indonesia saya dengar juga banyak yang seperti itu. Di Sumatera Barat itu ada pendidikan surau namanya. Itu kalau ada orang yang punya uang, dia akan membuat surau di dekat rumahnya. Nanti orang-orang yang ada di sekitarnya akan tinggal di situ dengan biaya makan yang ditanggung oleh orang yang punya surau tadi. Jadi dikasih ilmu, dikasih makan, dikasih minum. Kalau masih kurang, mereka diberikan kesempatan untuk memintanya dari orang lain. Dan biasanya pada waktu itu tidak perlu diminta karena masyarakat di sekitar sudah tahu kalau di situ ada santri-santri yang belajar. Istilah orang dulu namanya fakih. Pakih itu artinya orang yang belajar. Istilah Sumatera itu akan diberikan biaya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang di kampung yang ada di sekitar. Di tanah Jawa juga dulu seperti itu. Seorang kiai yang punya tanah yang luas datang murid ke situ belajar, ya. Kemudian di situ dibuatkan gubuk-gubuk kecil, istilahnya pondok-pondok, maka muncullah istilah pondok pesantren. Nah, dulu pertama kali mulai pondok pesantren itu adalah dengan dibuatnya gubuk-gubuk yang diistilahkan dengan pondok-pondok. Mereka membantu kiai bekerja di sawah, dari situ mereka mendapatkan penghidupan. Kalau seandainya kiai tidak mampu menghidupi seluruh santri, sebagian di antara santri di waktu-waktu tertentu pulang ke rumah, mengumpulkan bekal baru datang ke situ lagi. Tapi contoh bagaimana seorang juru dakwah, seorang ahli agama punya kepedulian sosial yang tinggi, sehingga dia bukan cuma mengajar tapi juga memberikan ini sungguh-sungguh satu hal yang patut dicontoh. Masih sedikit di antara kita yang punya kemampuan demikian, tapi ini hal yang perlu dicontoh. Makanya saya katakan saya termasuk orang sangat iri dalam sisi yang satu ini. Ada beberapa hal yang membuat saya sangat iri. Salah satu di antaranya adalah ini. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu babak kehidupan daripada hari Mahdi Dajjal ini menapaki satu titik yang boleh dikatakan di satu sisi merupakan anti klimaks. Ya, ketika mereka sedang bahagianya, mereka bisa menghadiri pengajian dengan nyaman, ya, kehidupan keluarga sudah mulai boleh katakan tercukupi, ya, kehidupan dunia baik, ya, bekal untuk kehidupan akhirat juga bisa tetap dijaga dan dipelihara, bahkan ditambah setiap waktu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyapa mereka dengan ujian dan cobaan, ya. Aulana buluwannakum bisayyidin minal khawf wal ju'i wa naqs minal amwali wa anfusi was thamarat wa basyiril sabirin. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan itu macam-macam. Dari kemiskinan lah, kurang makan, hilangnya orang yang dicintai, bahkan sebenarnya satu ujian yang terberat bagi manusia adalah ujian kekayaan itu sendiri. Ya, setelah mendapatkan ujian kekayaan dan mereka berhasil menapakinya sebatas yang kita tahu dengan sebuah keberhasilan, mampu mereka bertahan konsekuen menjalankan ajaran Islam, Allah berikan ujian yang lain. Kadang-kadang dengan harta dia selamat, dan ujian yang lain orang terjerembab dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui tangan orang lain, melalui keusilan orang lain, mereka menghadapi musibah yang begitu hebat. Ya, harta benda yang mereka miliki yang kasat mata pada waktu itu, yang ini dianggap sebagai kekayaan oleh kebanyakan kita, yaitu rumah, ya, dianggap sebagai aset penting, rumah, dan juga pabrik rotinya terbakar.
lebih tepatnya itu dibakar orang. Ya. Kebakaran itu terjadi sehingga menghancurkan nyaris seluruh yang dimiliki, yang mereka miliki dan mereka yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun dalam masa berumah tangga. Dan di sini saya sengaja menghadirkan salah satu di antara momen penting, yaitu bahwa sebelum kejadian tersebut Halimah bermimpi. Ya, mendaki gunung kemudian terjadi gempa bumi. Ini sebenarnya sebuah isyarat dari saya bahwasanya ya mimpi ya. Jadi mimpi dalam Islam itu bukan perkara sederhana. Jadi mimpi itu ada yang istilahkan abdhar atau ahlam, bunga mimpi saja, nggak punya arti. Tapi ada mimpi itu yang memang berarti. Wa ma kunna bi ta'wilil ahlami alimin. Kami ini bukan orang yang ahli ta'wil mimpi. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf. Itu berarti orang-orang yang ahli dalam ta'wil mimpi itu ada. Dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli dalam ta'wil mimpi itu ada. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama misalnya Ibnu Sirin. Kemudian di antara para sahabat yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Dalam beberapa penakwilannya Abu Bakar selalu tepat. Hanya kadang-kadang meleset sedikit dan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melesetnya Abu Bakar menakwilkan mimpi ini menunjukkan bahwa saya tahu mimpi tidak selamanya benar. Ya. Tapi orang yang punya anugerah diberikan kemampuan takwil mimpi asal dia itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang gemar melaksanakan kebid'ahan dan kefasikan, maka kebanyakan takwilnya itu adalah benar belaka. Lepas dari yang dimuliakan Allah, tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya mimpi seseorang apakah itu menjadi abghas ahlam, bunga mimpi atau mimpi yang betulan, itu sangatlah bergantung pada kondisi iman seseorang. Ya. Jadi orang yang imannya itu sangat lemah, banyak berbuat maksiat, kemungkinan mimpinya benar itu lebih rendah. Ini banyak mimpi, yang kacau-kacau semuanya, kalau benar semua udah hancur lah ya. Ini semua mimpinya kalau ditawilkan besok pagi dia mati. Nah, tapi karena memang mimpinya banyak bunga tidur ya hanya tidak sesuai dengan penakwilannya. Jadi sebagaimana kondisi keimanan dan ketakwaan seseorang itu menentukan. Jelaskan demikian oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kejujuran, ketulusan semakin jujur dan semakin tulus seseorang, semakin jujur dan tulus juga mimpinya. Nah, ini saya akan memberikan penegasan bahwa secara lahiriah wala uzakki indallahi ahadan. Saya tidak menganggap suci seorang pun di hadapan Allah. Secara kasat mata dia adalah seorang wanita yang salehah. Ya, wanita menjalani kehidupan dengan kesalehan yang sama. Maka mimpi tersebut ya berkemungkinan besar adalah merupakan mimpi yang benar. Sedangkan mimpi yang benar itu adalah sepersekian daripada kenabian. Nanti ada beberapa riwayat. Ya. Jadi tidak ada tersisa dari kenabian ini selain daripada mimpi yang benar. Ya, jadi mimpi yang benar ini seolah-olah wahyu karena saking benarnya dia. Oleh sebab itu sekali lagi banyak di antara mimpi itu yang seperti yang terjadi di sini yang ternyata merupakan kebenaran. Ya, dia mendaki gunung yang tinggi itu bisa diibaratkan sedang mendaki keduniaan kalau itu dianggap sebagai masalah dunia dan juga akhirat. Ya. Tapi kemudian dia mendapatkan sebuah cobaan. Ya. Sedang berada di tempat yang tinggi, ternyata di tempat yang tinggi itu kadang-kadang juga terdapat bahaya yang jauh lebih besar. Ya. Orang yang berada di atas pohon itu lebih berbahaya daripada orang yang sekedar duduk di teras rumah. Ya. Resiko jatuh lebih tinggi, kalau jatuh lebih sakit, inilah begitu. Ya. Orang yang naik ke puncak gunung itu resiko lebih tinggi, karena kalau terjadi gempa bumi dia akan kepayahan, paling kepayahan, sulit untuk menyelamatkan diri. Itulah takwil insyaallah dari mimpi Halimah, ya. Dari yang saya pandang, dia akan mendapatkan sebuah bencana, sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di saat dia sedang nikmat-nikmatnya naik ke puncak gunung. Ya. Nah, itulah hal yang diceritakan di sini dan kemudian disebutkan di sini bahwa Halimah tidak punya kebiasaan untuk mendaki gunung. Ya, artinya memang selama ini dia tidak terbiasa hidup dengan kondisi berkecukupan seperti itu. Latar belakang orang tuanya dan kehidupannya sebelumnya. Jadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang tidak pernah diimpikan sama ini. Ya, dia menjadi kaya, tapi kemudian Allah memberikan ujian yang menghancur leburkan kekayaan tersebut dalam waktu yang singkat. Saya juga jelaskan di sini bahwasanya itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat
kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ya. Ketika seorang laki-laki merasa bangga dengan kekayaannya dan dia menganggap dengan kekayaannya yang seperti ini dia nggak akan mungkin jadi miskin. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ya, ada dua orang pemuda yang berdialog. Yang satu mengatakan, ma'adunnu an tabila hadhihi abada. Saya anggap kekayaan saya ini, kebun saya ini nggak akan mungkin akan hilang, akan lenyap, akan habis binasa. Tapi Allah membuktikan kalau Allah menginginkan dalam waktu satu malam paginya dia berubah jadi orang miskin. Kebun yang demikian luas hancur lebur. Padahal itulah sandaran hidup. Dalam kehidupan dunia ini pun kita sering menghadapi hal-hal yang semacam itu. Kita bertumpu pada satu hal dan hal yang menjadi tumpuan kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini bersandar pada satu hal itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah ciptakan bagi dirinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti akan ada rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Ikhwan sekalian fikih yang dimuliakan oleh Allah, kebakaran itu merebut nyawa ayah dari Rizkan ya, yang pada waktu itu menyebabkan mereka mengalami kesedihan demikian hebat. Ya, namun kemudian sebagaimana fenomena musibah di dunia ini, ya, kadang-kadang orang yang sudah kaya tiap hari kok nambah kekayaannya terus, ya. Orang yang sudah nyaman kok seperti bertambah kenyamanan setiap hari. Tapi kadang-kadang orang yang sudah miskin masih ditimpa berbagai macam musibah yang lain. Ibarat sudah jatuh timpa tangga, masih ketinggian helikopter lagi. Udah gitu datang gempa bumi, tambah lagi tsunami. Ya, jadi kadang-kadang yang namanya ujian bisa datang susul menyusul. Ketika hartanya habis, bertepatan dengan waktu qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, satu keajaiban. Maka itu saya sangat menginginkan hal ini untuk dijadikan sebagai pelajaran untuk hal yang sangat-sangat jarang terjadi. Ya, berketepatan pada saat itulah memang berakhirnya kesepakatan antara Rizkan dengan Halimah. Apabila pada masa itu mereka tidak hidup dengan berkecukupan, maka pada saat itu dia harus menceraikan rezekinya. Ini juga ada beberapa risalah yang masuk ke saya, termasuk email segala macam pertanyakan, ya, apakah hal ini layak, pantas dan lain sebagainya. Juga apakah pada saat itu memang dia sudah betul-betul jatuh miskin, bukan dia masih punya uang. Ya, ini saya tidak menggaji persoalan tersebut, jadi karena hal yang sudah terjadi. Ya. Nah, terjadi kalau itu dilakukan oleh Nabi SAW perbuatan tentu dipertanyakan alasannya bisa. Setiap syariat pasti ada alasan, pasti ada hikmah, pasti ada tujuan. Tapi persoalan dilakukan manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Ya. Jadi dia tidaklah lepas dari kesalahan-kesalahan tersebut. Memang itulah yang terjadi dan Rizkan menganggap bahwa memang pada saat itu dia sudah gagal. Bisa jadi dia merasakan kegagalan karena kegagalan memang betul-betul gagal kalau saat itu dia sudah berbalik menjadi miskin. Tapi kalau itu pun bukan merupakan kabar dari miskin, mungkin dia sudah merasa gagal pada saat itu. Karena kondisinya pada saat itu benar-benar sedang dalam keadaan terpukul, ya, dalam keadaan sedih dan lain sebagainya. Dia menganggap dirinya memang sudah gagal. Ya, bila demikian maka dia berkewajiban untuk menceraikan istrinya. Terjadilah perceraian yang sama sekali tidak diinginkan. Inilah fenomena kehidupan dunia. Kadang-kadang orang menginginkan hidup terus menerus atau hanya bercerai. Kadang-kadang mau cerai tapi nggak cerai-cerai. Nah, gitu ya, mau nyeraikan istri nggak jadi terus, ya. Ya, mau minta cerai sama suami nggak diizinkan terus. Ya. Ini sering terjadi. Ya, ada saja hal-hal yang mau menceraikan pasangannya, tapi kemudian pasangannya melakukan sebuah perbuatan menyebabkan dia nggak jadi, tak ceraikan lah. Masih ada baiknya. Nanti mau cerai lagi, nggak jadi lagi. Tapi ada yang tidak menduga-duga tiba-tiba terjadi perceraian. Nah, di sini saya hendak menegaskan bahwasannya perceraian tersebut bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Tapi hendaknya perceraian itu dilakukan jangan sampai dalam kondisi seseorang itu merasa marah dan benci kepada pasangannya. Kecuali dalam batas kebencian yang memang merupakan tuntutan al-wala wal-bara. Itu kebencian terhadap maksiat yang dia lakukan, kefasikan atau kekafiran yang dia miliki. Ya, tapi benci terhadap pribadi pasangan kita tersebut itu tidak boleh ada ketika terjadi perceraian. Dan perceraian itu dilakukan secara datar.
Saya banyak ketidakcocokan dengan dia, bukan pada saat marah itu langsung diucapkan perceraian. Karena banyak di antara ulama yang mengatakan perceraian yang diucapkan dalam kondisi marah itu tidak sah. Tingkat marah berbeda-beda, ini para ulama juga berbeda pendapat dalam persoalan ini. Tapi yang jelas menceraikan istri dalam kondisi marah ini sangatlah tidak dianjurkan di dalam Islam. Hendaknya itu di apa istilahnya cooling down dulu, didinginkan dulu suasananya, tenangkan dulu suasana. Masing-masing bisa berpikir ulang. Ketika orang sedang dalam kondisi marah, mungkin akal sehatnya nggak perlu. Yang dia pikirkan kayak kalau saya hidup sama orang kayak gini, kayak di neraka ini. Baik saya cerai saja cepat-cepat. Ya. Dia nggak memikirkan bahwa hal yang di luar itu bisa jadi menjadi neraka yang lebih hebat. Hidup dengan dia kayak neraka, ternyata setelah lama nggak hidup sama dia lebih neraka lagi. Belum lagi ya, saya masih sayang sama dia, saya masih suka, saya masih mau jadi pasangan dia, udah keburu cerai gimana ini? Tadinya dia nggak marah, sekarang malah marah sama saya. Belum lagi kalau sudah punya anak, ya anak-anak sudah mulai bertanya-tanya siapa bapaknya, bapak di mana, siapa ibunya, ibu di mana. Ini goncangan yang sangat berat. Belum lagi hukuman sosial, pandangan masyarakat terhadap orang yang bercerai itu sedemikian rendah. Pandangan keluar, wah banyak sekali hal yang mungkin bisa jadi neraka yang lebih hebat daripada sekedar perceraian sendiri. Tapi ketika orang sedang marah itu tidak terpikirkan. Ini yang jadi persoalan, makanya perceraian dilakukan dalam kondisi tenang, tidak dalam kondisi orang itu sedang diliputi oleh kemarahan, kedengkian, kebencian dan sebagainya. Itulah yang dilakukan di sini ya. Walillahilhamdu, perceraian itu terjadi bukan dalam suasana yang heboh. Ya. Karena dalam suasana yang penuh dengan keteduhan, ketentraman, bahkan saya lebih melihat sebagai sebuah kesahduan ya, di mana seorang istri terpaksa harus menerima penceraian dari suami yang sama sekali tidak ingin menceraikan dirinya. Dalam posisi mereka saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi mereka masing-masing telah merasa mendapatkan pasangan yang tepat untuk berjuang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang masing-masing sedang merasa berduka, masing-masing membutuhkan yang lain untuk sekedar meringankan kedukaan tersebut. Tapi di saat itu mereka harus bercerai dengan ketidakrelaan hati. Inilah satu hal yang mungkin ya lihat sebagai sebuah momen yang bukan saja sangat menenteramkan, tapi juga menyahdukan. Ya. Di satu sisi menenteramkan karena masing-masing bertahan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah apa yang sudah menjadi perjanjian di antara kalian. Jadi al-muslimuna ala syurutihim, ya, seorang muslim itu terikat dengan janji-janji mereka, dengan kesepakatan-kesepakatan di antara mereka. Jadi harga diri seorang mukmin bisa dilihat di sini. Ya, ketika seorang memenuhi janji meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling bernilai bagi dirinya, ya, itu harus dilakukan. Memang berat sekali, ya, sangat berat sekali. Dan di dua poin ini, di poin yang kedua ini saya juga sangat merasa ngiri. Saya bukan ngiri sama cerainya, ya. Nah, saya mengiri dengan ketetapan dia menjaga janji, ya, menjaga janji perjanjian dengan sesama muslim meskipun harus mengorbankan hal yang menyakitkannya susah sekali. Ya, ini sangat sulit sekali. Yang kedua, bahwasanya sebuah perceraian bisa terjadi tanpa seseorang harus saling membenci. Jadi meskipun dalam kondisi orang konflik, ya, tidak cocok dan sebagainya, harus bercerai misalnya, tidak harus mereka saling membenci. Anggap saja bahwa mereka itu memang tidak cocok dalam kehidupan dunia ini, punya karakter yang tidak cocok, seperti perceraian terjadi antara Zaid bin Harithah dengan Zainab. Ya, perceraian yang memang terjadi dianggap karena pada waktu itu tidak kufu. Karena banyak ketidakseragaman di antara ketidakserasian di antara mereka yang kalau diteruskan akan sangat berbahaya. Jadi perceraian itu terjadi dengan tenang, dengan tentram, tanpa adanya istilahnya